pasal 4 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-16. 1, 2, 3. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Alkitab berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah hidup yang kekal yang Tuhan janjikan kepada setiap kita. Tetapi hidup yang kekal itu harus kita beritakan. Dan kita orang percaya bukan diselamatkan oleh Tuhan dan setelah itu kita hanya diam-diam saja. Dan kita orang Kristen ada tugas yang dikerjakan, yang disuruh oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah dunia ini, menjadi terang dan garam daripada dunia ini. Dan bagaimana saudara menjalankannya? Seperti Rasul Paulus, dia mempunyai anak rohani yaitu Timotius yang masih muda, di mana dia harus menyerahkan tongkat estafetnya kepada Timotius yang masih muda ini. Nah, di baru awal tahun 2026, kita sebagai orang Kristen, orang percaya, kita harus mengabarkan Injil Yesus Kristus kepada semua orang. Dan ini adalah perintah daripada Tuhan sebelum dia naik ke surga. Dikatakan bahwasannya, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, oleh sebab ini saudara sekalian, dikatakan beritakanlah dan ajarlah semuanya itu. Nah, ini adalah suatu perintah, dikatakan ajarlah, beritakanlah suatu perintah. Apa yang harus diberitakan saudara sekalian? Dikatakan sebelumnya di ayat 10, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Yang kita beritahukan dan ajarkan ialah siapa? Injil Yesus Kristus. Di mana karena semua manusia menaruh pengharapannya itu kepada Allah yang hidup juru selamat satu-satunya pada seluruh umat manusia, terutama mereka yang percaya. Maka supaya mereka itu percaya, kita semua umat manusia, kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan, maka kita harusnya memberitakan. Apa yang kita beritakan? Yaitu Injil Yesus Kristus. Karena apa? Yang pertama, manusia itu butuh Tuhan. Manusia itu butuh Yesus. Mengapa? Karena semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maka karena manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah, di mana kita melihat bahwasanya status kita yang semula, yang kita diciptakan seturut peta dan teladan Allah, itu sudah rusak oleh dosa. Maka kita sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Tetapi kita harus memulihkan image kita yang telah rusak itu, yaitu diciptakan menurut peta dan teladan Allah itu, dengan mereka menerima Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, semua manusia telah berdosa. Maka mereka butuh Yesus. Setiap manusia ada apa? Ada cacat celah. Mereka itu broken, broken. Mereka tidak utuh lagi. Jadi semua manusia itu di dalam kesusahan, di dalam penderitaan, sakit penyakit, akan meninggal semua orang, suatu hari akan dipanggil Tuhan dan semua orang itu akan binasa. Makanya satu-satunya pengharapan manusia itu adalah Injil Yesus Kristus. Manusia butuh Tuhan. Maka ada sebuah lagu bahasa Inggris, people need the Lord, ya kan? Mereka itu passing through kita, lewat, mereka ketawa, tapi dalam hati mereka kita tidak tahu hati mereka itu menderita. Maka mereka membutuhkan Tuhan kita Yesus Kristus untuk menyelamatkan mereka. Yang kedua, saudara sekalian, karena kitalah orang yang mampu mengisi kebutuhan mereka.
Maka di seluruh dunia perlu siapa? Perlu orang-orang Kristen. Kita perlu di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah semua bidang usaha perlu orang-orang Kristen. Di sanalah kita itu mampu mengisi kebutuhan mereka. Di mana kita adalah alat yang dipakai di tangan Tuhan, ya, untuk mengabarkan Injil Tuhan kita. Di mana kita adalah orang yang confident dikatakannya minggu lalu. Iman, pistos, ya, yaitu apa? Beriman. Kita itu confident di dalam Kristus. Kita itu seseorang yang memiliki Injil Yesus Kristus. Di mana orang dunia ini melihat, loh, kenapa ya orang Kristen ini bersukacita ya, sedangkan saya tidak ada. Sedangkan yang saya ada, mereka juga sudah ada. Sedangkan saya kaya raya, ya, saya penuh dengan kekayaan, saya berfoya-foya, tapi mereka itu memiliki segalanya, ya. Mereka, ya, bisa berdoa, menyembuhkan penyakit, mengusir setan, mengampuni dosa, ya. Mereka dosanya diampuni oleh Tuhan, ya. Mereka yang punya ada, mereka ada, saya tidak ada. Maka apa? Kitalah orang yang mampu mengisi apa yang dibutuhkan oleh mereka. Jadi semua kita butuh orang Kristen dimanapun kita berada. Jadi itulah kita itu patut mengajarkan dan memberitakan. Kemudian saudara, kemudian kita melihat yang ketiga, hanya Yesus yang mampu menyelamatkan manusia. Maka kita perlu beritakan dan ajarkan. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup juru selamat manusia, terutama mereka yang percaya. Kristus adalah pengantara dan penebus untuk semua orang. Dan manusia itu perlu percaya kepada Yesus. Maka kita punya confidence, saudara sekalian. Kita punya trust in the Lord. Kita punya confidence di dalam Kristus. Maka kita perlu beritakan dan ajarkan. Ini adalah suatu perintah yang penting. Hanya Yesus yang mampu menyelamatkan manusia. Hanya Yesus satu-satunya juru selamat yang akan memberikan kepuasan kepada hati manusia. Di mana di dunia ini tidak ada kepuasan. Pergi jalan-jalan ke luar negeri, pulang juga sudah kosong. Kita memiliki harta yang berlimpah, kita berfoya-foya, makan minum, setelah itu juga kita pulang juga kosong. Ya kan? Jadi manusia perlu Yesus juru selamat satu-satunya. Menyelamatkan mereka dari apa? Dari dosa, daripada kehancuran, daripada kebinasaan. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 6 Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi hanya Yesus satu-satunya pengharapan semua manusia ini. Maka kita orang Kristen perlu beritakan tentang Yesus. Jalan satu-satunya keselamatan ini. Kita punya iman, kita punya kepercayaan. Kita punya confidence di dalam Kristus. Kita punya pengharapan pada Kristus. Kita bisa beritakan dan ajarkan itu kepada anak cucu kita, kepada teman-teman kita, ya kan? Kepada anak-anak kita yang belum percaya, mungkin kepada cucu kita. Pada waktu Natal kita berikan hadiah Natal, kita berikan buku cerita anak-anak sekolah minggu. Melalui mereka bisa percaya pada Tuhan dan orang tua senang. Ya, ada seorang ibu mengatakan neneknya, "Wah, anak saya disuruh percaya pada Tuhan, dia nggak mau, marah-marah. Tapi akhirnya pada waktu cucunya dia nggak berani ceritakan sampai cucunya umur 9 tahun, 10 tahun waktu mereka ulang tahun diberikanlah hadiah Natal, ya, buku-buku cerita, sekolah minggu, dan anak-anaknya senang sekali. Maka pamannya, anak perempuannya mengucapkan terima kasih ya Ma untuk hadiah Natal ini. Dan demikianlah kita orang Kristen bisa dengan confident memberitakan Injil Yesus Kristus, mendoakan orang sakit. Kita bisa mendoakan orang sakit. Kita bisa jangan biarkan, oh saya tidak mau, biarkanlah anak saya sendiri-sendiri kepercayaan mereka. Tidak, saudara sekalian. Kita harus confident memberitakan Injil kepada mereka, memberitakan kebenaran firman Tuhan Alkitab kepada mereka, sehingga mereka itu tidak binasa dan Injil keselamatan bisa jalan terus. Dan itulah Injil yang kita beritakan. Kita mempunyai harta yang terpendam, harta yang tidak bisa layu dan tidak bisa cemar. Kita mempunyai Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita harus sampaikan kepada dunia ini. Beritakanlah dan ajarkanlah. Ajarkan apa? Ajarkan tentang Tuhan yang hidup, ajarkan tentang Yesus Kristus juru selamat satu-satunya.
Kemudian yang kedua, saudara sekalian, ayat kedua, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ayat ke-16. Timotius adalah seorang pastor yang masih muda dan juga ada cenderung pada tendensi pada dia rasa malu dan juga rasa takut. Maka 2 Timotius pasal 1 ayat 16 sampai 18, demikianlah 2 Timotius 1 ayat 16, dan saya bacakan saudara sekalian ya. 2 Timotius pasal yang pertama ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tuhan kiranya mengaruniakan ayat ke-6 ya. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi saudara sekalian, Timotius meskipun masih muda ya, dia masih belum banyak pengalaman, maka banyak orang yang bisa menganggap rendah dia. Maka dia harus mendapatkan rasa hormat dari orang-orang yang lebih tua dengan menjadi contoh bagi mereka. Caranya bagaimana? Yaitu hidup di dalam kasih, ya, hidupnya mempunyai kasih, mempunyai kesetiaan, mempunyai kesucian, mempunyai iman, ya. Jadi dia meskipun usianya masih rendah, ya, Allah dapat memakai engkau juga meskipun siapa tanpa pandang usia baik muda ataupun tua. Ya, Tuhan bisa pakai kita sejak masih muda. Tuhan bisa pakai kita sampai kita menjadi tua. Hiduplah sebagai contoh dan teladan bagi orang lain. Maka kita jangan takut-takut, ya. Kita harus confident di dalam Kristus. Nah, suatu hari ada orang yang menjual obat, dia obat minyak ya, obat minyak rambut, yang mengatakan, inilah minyak rambut yang paling terkenal, paling laku. Beli obat ini, beli minyak obat ini ya, obat minyak rambut. Maka semua orang yang melihatnya, wah ini sangat mujarab ini obat minyak rambut ini ya. Lalu orang itu mau membeli minyak rambut, tetapi kemudian kita melihat pada waktu ada angin besar itu menghembus dia punya topinya, maka kelihatannya topi rambutnya botak, ya kan? Jadi minyak rambut yang dijual itu tidak laku karena apa yang dipromosikan tidak menjadi kenyataan. Maka kita jadi orang Kristen, kita juga harus menjadi pelaku daripada firman di dalam contoh dan teladan hidup kita. Makin kita diubahkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Dan maka kita orang Kristen jangan dirayu oleh dosa, jangan kita kompromi ya, kompromi kepada dunia ini. Ya, kan Yakobus mengatakan kita mengunjungi anak yatim piatu dan janda, dan kita jangan kita dicemarkan oleh dunia. Dan ayat ke-13 kemudian yang ketiga saudara, jangan kita dianggap rendah meskipun muda, tapi jadilah teladan bagi orang percaya. Mari saudara kita semua jadi teladan bagi orang-orang percaya ya. Jadi jangan kita itu menjadi batu sandungan ya. Kemudian yang ketiga ayat ke-13, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ya. Seorang yang terpanggil untuk pelayanan umum dalam jemaat, dia harus terus-menerus memberikan perhatian dalam membacakan kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ya, sebagai pengurus gereja ataupun sebagai jemaat biasa, kita juga harus tekun mendedikasikan hidup kita untuk selalu membaca kitab suci. Dalam membangun dalam mengajar. Juga teman kita perlu menegur dosa ya kan, dalam kasih, menegur dalam kasih ya. Kita perlu terbuka dan tidak menjadi sakit hati meskipun waktu kita itu ada kesalahan ya kan. Dan kita itu jangan memix ya, jangan campur dengan Allah orang asing, katakan di dalam kitab Perjanjian Lama. Jangan mix, jangan campur dengan
foreign god, dengan Allah orang asing. Kita harus hidup di dalam apa? Kasih dan teguran, mendidik ya dengan firman Tuhan. Jadi kita jangan hidup bercampur dengan Allah orang asing. Kita harus tekun membaca firman Tuhan sehingga hidup kita itu dekat kepada Tuhan. Hidup kita itu dekat kepada Tuhan. Kita sering dengar akan Tuhan karena Tuhan yang paling penting di dalam hidup kita. Yang lain itu tidak penting. Seperti seorang yang mendapatkan harta yang terpendam, mutiara yang terpendam, seorang perempuan, maka dia itu akan menjual harta yang lain dan dia sudah mendapatkan mutiara yang terpendam itu. Demikianlah kita orang-orang percaya. Kita itu tekun membaca kitab suci, di mana firman Tuhan itulah yang paling penting, di mana pendidikan pada saat ini ya kan, di dunia ini di sekolah-sekolah diajarkan hal-hal yang aneh-aneh ya kan, meski supaya apa itu ada LGBTQ dan sebagainya, diajarkan yang hal-hal yang duniawi ya kan. Nah, gereja itu adalah pendidikanlah yang paling bermutu, yang paling penting. Karena apa? Karena Allah sendiri mengajar kita melalui firman-Nya. Jadi kita itu apa? Kita harus sering datang membawa anak kita juga ke gereja. Karena church itu adalah ataupun gereja itu pendidikannya yang paling bermutu. Karena diajarkan adalah firman Tuhan. Adalah Tuhan Allah sendiri mengajar kepada kita. Maka seperti di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Maka kita perlu ngotot ya. Kita perlu ngotot akan firman Tuhan kita itu. Kita perlu mendidik ya akan anak-anak kita. Mendidik mereka sesuai dengan firman Tuhan. Maka saudara sekalian, mari kita membaca kitab suci dalam membangun, dalam mengajar. Ya, saling membangun dalam mengajar di dalam kasih. Sehingga kita itu bisa bertumbuh ya. Kemudian yang keempat saudara sekalian, jangan lalai dalam mempergunakan karunia atau gift yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan si dan penatua. Jadi tugas Timotius sebagai pemimpin gereja adalah dikonfirmasi oleh nubuatan. Nubuatan itu adalah firman Tuhan. Ya, jadi dalam pasal 1 ayat 18 seperti dikatakan di sini, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni, dan melalui pemimpin penumpangan tangan sidang penatua. Firman yang disampaikan oleh nabi-nabi dan para rasul, ya, itulah yang menjadi pegangan dan menjadi panggilan untuk hidup kita menjadi seorang pengikut Kristus dan pelayannya. 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Demikian juga orang Kristen biasa, orang awam, kita juga punya tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Seperti tadi amanah agung, yaitu memberitakan Injil. Bukan hanya kita seperti orang Kristen itu adalah ing-ing buta, tidak ada yang dikerjakan ya kan. Pergi pulang kita berpangku tangan. Orang Kristen bukan hanya lihat-lihat saja, tapi kita harus hangat, kita harus aktif, kita harus jangan kata Alkitab ya di dalam Wahyu, jam suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas, maka Tuhan akan menumpahkan kita keluar. Maka kita harus hangat di dalam kerohanian kita. Kita harus aktif, kita harus berpartisipasi di dalam pelayanan ya. Ada banyak tugas di dalam gereja. Ada bagian pelayanan firman, ada pelayanan apa? Ada pelayanan besuk, ada pelayanan doa, penerima tamu, ada pelayanan apa lagi? Antar jemput, pelayanan konsumsi, ada cuci piring, bersih-bersih, ada memberi persembahan dan sebagainya. Memimpin liturgi juga. Ada juga apa? Doa, memperhatikan, ya kan? Mendoakan orang sakit. Juga mengajak orang-orang untuk percaya pada Tuhan, itu adalah tugas yang Tuhan berikan kepada setiap kita.
Dan jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu, oleh nubuat, oleh firman Tuhan maksudnya di sini, dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Jangan malas, jangan terpaksa, ya kan? Jangan kita terpaksa seperti ada seorang anak kecil ya, yang suatu hari dia jatuh ke dalam sungai. Maka anak itu menggapai-gapai di dalam sungainya, tolong. Dan ada orang teriak, ayo tolong anak itu. Siapa yang mau menolong dia? Dan anak itu sudah mau mulai tenggelam, menggapai-gapai. Kemudian ada orang yang melihat di sana, tiba-tiba ada seorang yang melompat ke dalam sungai. Dan kemudian dia berenang dan menyelamatkan anak tersebut. Dan semua orang bertepuk tangan mengatakan, kau seorang yang hebat, dia menyelamatkan anak itu. Dan kemudian orang ini berkata, tunggu dulu sebentar. Maka reporter bertanya wawancara pada dia, mengapa kamu begitu hebat berani menerjun kepada air ini, ya, yang dingin ini? Orang ini mengatakan, sebentar dulu ya, saya bukan, tadi siapa yang menolak aku, siapa yang mempush aku di belakang sehingga aku jatuh ke dalam sungai ini. Nah, inilah orang ini ya, dia menolak anak kecil karena terpaksa, karena dia dipush orang dari belakang. Ya, demikian juga kita harus melayani Tuhan dengan apa? Dengan sukarela ya. Dengan tidak menghitung-hitung, karena Tuhan telah terlebih dahulu yang memberi kepada kita. Maka kita memberi kepada Tuhan. Dan kita melihat juga seorang yang bisa bernyanyi memuji Tuhan, maka dia harus menyanyi memuji Tuhan. Demikian juga kita melihat yang kita bisa masak-masak juga untuk Tuhan. Ya, banyak kegiatan di sini. Ya, juga komputer ya, di dalam melakukan proyektor dan sebagainya. Banyak tugas sekali. Ya kan? Seorang hamba Tuhan banyak sekali tugasnya. Demikian juga seorang atlet yang tidak berlatih. Ya kan? Dia di lapangan mau olimpiade, dia tidak berlatih. Apa yang terjadi? Dia akan kalah di dalam pertandingan. Demikian juga muscle kita kalau tidak dilatih, kita tidak berolahraga, ya kan? Kita tidak exercise, maka lama-lama apa? Kita jadi lembek, kita jadi lemah, bukan? Dan jalan kaki juga jadinya lambat. Maka kita perlu melatih otot-otot kita, melatih badan kita, dan demikian juga ya di dalam pelayanan kita. Dikatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jadi bukan hanya berbicara, tapi kita juga harus melakukan. Seperti kita melihat di dalam Matius 25 ya kan. Kan Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan di mana dikatakan di sini bahwasanya ada seorang, pada waktu itu dikatakan hal kerajaan surga itu seumpama seorang yang bepergian ya ke luar negeri. Dia seorang tuan yang berpergian ke luar negeri, lalu dia memanggil hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ada yang diberikan berapa? 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan berapa? 1 talenta. Ada orang yang berpotensinya banyak sekali, bisa menyanyi, bisa main gitar, bisa main musik, piano dan sebagainya. Ada yang nggak bisa, ya cuma bisa berkhotbah aja. Nah, yang 5, maka orang itu menjalankan uangnya dan menghasilkan 5 talenta. Kemudian yang diberikan kepada tuannya pada waktu tuannya pulang dari luar negeri. Maka Tuhan menyatakan apa? Engkau adalah hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam melakukan hal-hal yang besar ini. Hal-hal yang besar ini aku akan mempercayakan kepadamu hal yang lebih banyak lagi. Ya, masuklah dan turutlah bersama dengan kebahagiaan. Turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kemudian yang kedua talenta diberikan juga 2 talenta. Maka tuannya mengatakan, kamu ini adalah seorang hamba yang baik sekali perbuatanmu. Engkau telah memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab lebih besar lagi. Maka kita harus setia kepada Tuhan. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kemudian datang lagi hamba yang punya 1 talenta, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia tanam 1 talenta itu di bawah tanah sehingga tidak menghasilkan uang, tidak menghasilkan bunga, ya kan? Akhirnya tuannya mengatakan, hai hambaku yang jahat, yang malas dan yang jahat. Engkau tahu bahwasanya aku, dikatakan di sini, aku tidak menanam, dikatakan apa? Dikatakan di sini ya.
hambaku yang jahat dan malas. Kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya engkau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Maka apa yang terjadi saudara sekalian, hamba yang malas itu? Dikatakan, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi orang yang sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi kita melihat, kalau kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan suruh, kita malas-malas saja, maka Tuhan akan ambil apa yang ada pada kita, sudah hilang daripada kita. Maka kita harus pakailah semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu, sehingga tidak menjadi lupa dan tidak menjadi hilang, dan berikan berlipat ganda. Demikianlah juga kita melihat dalam Lukas pasal 13 ya, dikatakan di sini, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya. Ayat 16 ya, supaya kemajuanmu nyata kepada kita melihat Lukas 6 ayat 38. Berikan dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Jadi Tuhan mengatakan di sini supaya kita memberi, karena Tuhan akan mencurahkan berkatnya sampai berkelimpahan ya, dicurahkan dalam ribaanmu itu. Ya kan? Sehingga kita orang Kristen juga di dalam memberi juga di awal tahun ini ya, kita selalu berikan yang terbaik ya, selalu yang terbaik kepada Tuhan. Kita menjadi seorang Kristen yang terbaik kepada Tuhan. Kita memberi yang terbaik pada Tuhan. Seperti kita suka kita pergi ke luar negeri, kita bisa jalan-jalan, kita bisa kemana-mana ya. Kita bisa beli hal-hal yang mahal-mahal ya. Tapi pada waktu giliran memberi persembahan, apa yang kita lakukan saudara sekalian? Kita cari yang paling apa? Yang paling kecil kita berikan pada Tuhan, ya kan? Benar nggak itu saudara sekalian? Nah, kita harus koreksi diri karena Tuhan juga melihat kepada keadaan kita. Bukan saya ya, tapi kita sendiri ya bertanggung jawab pada Tuhan, bukan pada aku ya saudara sekalian. Jadi Tuhan ingin mengatakan pada kita, berikan dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Demikianlah saudara sekalian, supaya kita mengaruniakan karunia Allah yang ada padamu dengan penumpangan tangan atasmu dalam sidang jemaat, sidang penatua. Supaya kita jangan malas dan jangan lalai untuk melakukan karunia rohani yang telah diberikan kepada kita. Sehingga Paulus menasihatkan kepada Timotius supaya jangan malu dan juga jangan takut, karena Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang memberikan kekuatan, kasih dan damai sejahtera. Demikian saudara sekalian, marilah kita ikut menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Karena Yesus mengatakan, barang siapa mengikut aku, ia akan memikul salib, menyangkal dirinya dan mengikut aku. Demikianlah kita melihat tentara dari Amerika adalah tentara yang terkuat di dunia ini. Sehingga musuh-musuh itu akan ditaklukkan oleh mereka. Tetapi saudara sekalian, suatu tentara yang pergi berperang, musuh tidak melihat berapa banyak uang yang dia pakai. Dan dia banyak sekali uangnya, tapi dilihat berapa kuatnya tentara itu. Demikianlah saudara sekalian, kita adalah tentara Kristus yang pergi berperang untuk Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi lengah, kita tidak menjadi lemah. Kita jangan menjadi seorang tentara yang orang Kristen yang loyo ya, yang tidak melakukan apa-apa. Yang loyo, yang setiap hari yang tidak berfungsi ya. Jadi anggota yang tidak berfungsi. Juga jangan menjadi orang Kristen yang malas-malas, yang lemah-lemah, yang malas-malas dan sebagainya. Tapi kita semua harus bekerja keras untuk kerajaan Tuhan. Bekerja keras untuk kerajaan Allah. Ya, karena Yesus mengatakan Sudah selesai pekerjaan Tuhan itu. Sudah sukses, ya. Maka
pelayanan penginjilan itu harus sukses, harus kita selesaikan saudara sekalian. Injil harus diberitakan, semuanya itu harus berhasil. Ya. Kata siapa? Kata firman Tuhan kepada Yosua. Supaya kita berhasil, kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Mari ajak saya saudara sekalian untuk kita berfungsi di dalam sebagai jemaat Tuhan, untuk kita melakukan bagian kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita itu tidak menjadi malas karena kita melihat agama orang lain. Mereka begitu confident di dalam agama mereka. Meskipun kita melihat yang diajarkan adalah ajaran kejahatan, ajaran kebencian, ajaran dosa yang diajarkan. Tapi mereka begitu confident. Apalagi kita orang Kristen harus lebih lagi confident kepada Yesus Kristus yang tidak berdosa dan yang kudus itu. Dan ajaran yang diajarkan adalah ajaran kebenaran. Dan adalah kita harus melakukannya etika yang orang Kristen yang baik, yang sejati dan yang benar. Itulah etika yang baik itu, yang harus kita confident ini, ya, harus kita sebarkan saudara sekalian. Kalau tidak, agama lain telah masuk, bahkan masuk ke dalam negara ini juga. Maka kita patut orang Kristen waspada, bangkit berdirilah. Kita berdiri tegak untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Melihat ya keadaan perubahan zaman. Dan sehingga saudara sekalian, masa depan kekristenan itu menjadi maju dan ada harapan. Sehingga kita mempunyai harapan yang terang benderang di depan kita. Kita harus bekerja sama melayani di dalam kemajuan Injil. Dan tidak dibedah-bedahkan. Sehingga kita semua itu tidak dikalahkan oleh musuh. Kita tidak menjadi kompromi. Kita tidak menjadi mundur. Kita tidak menjadi putus asa. Kita tidak menjadi kendor. Tapi kita tetap ketat di dalam disiplin kita. Tetap kita mengikut Tuhan. Tetap kita itu setia. Dekat kepada Tuhan. Membaca Alkitab. Membaca firman-Nya. Dan bertekun di dalam doa. Dan pengajaran daripada Nabi dan Rasul. Dan pengajaran daripada hamba-hamba Tuhan. Yang berkualitas. Maka yang kita tuntut adalah, saudara sekalian, yang kelima, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ayat ke-16. Banyak orang yang mengutip ayat Alkitab dan menyesatkan banyak orang percaya. Maka kita harus hati-hati ya, membedakan ajaran yang palsu dengan ajaran yang benar. Agama orang lain juga mengutip ayat. Ambil satu comot ayat Alkitab lalu dikacau-kacaukan, lalu disesuaikan dengan ajaran mereka. Oh, ini yang benar katanya. Maka kita orang Kristen banyak yang imannya tidak teguh dan tidak tahu tentang Alkitab, maka menjadi goyah dan mereka menjadi tersesat. Maka kita harus menguasai ajaran atau doktrin yang benar yang telah diajarkan kepada kita oleh para rasul, para nabi, oleh bapak-bapak gereja. Doktrin yang sulit itu yang solid itu yaitu ajaran yang benar ini. Bukan ajaran tidak penting, ada orang ya yang penting berhura-hura, yang penting banyak orang. Ajaran tidak penting, doktrin tidak penting. Tetapi firman Tuhan mengatakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Supaya dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ya, sehingga kita itu tidak lagi menjadi PKO yang penting rame-rame. Ya, kita tidak lagi bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Maka kita harus bisa ya tahu, pegang kayak seorang yang bekerja di bank. Mana uang palsu dengan uang asli, uang $100. Maka orang diajarkan, oh kamu harus belajar dulu uang aslinya ya. Pegang-pegang dulu uang aslinya yang bagaimana. Lihat-lihat dulu tebalnya berapa, warnanya apa ya. Ada tandanya apa. Maka dia harus pelajari dulu uang yang asli sehingga dia bisa membedakan. Oh ini uang palsu, maka dia jangan terima. Maka demikian juga kekristenan harus berdiri teguh, juga jangan kompromi dan belajar firman Tuhan yang benar. Sehingga kita itu masih ditopang oleh Tuhan. Sehingga kita itu masih benar berjalan di dalam jalan Tuhan. Tuhan masih beserta dengan kita. Dan kita jangan melihat-lihat asalkan yang rame-rame yang ini kita turuti ya. Oh ini juga benar, oh ini juga benar. Tapi kita harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan kita itu harus mempunyai mutu yang tinggi. Ya, kita harus mutu.
Kita gila mutu, kita gila kepada yang berkualitas ya. Sehingga kita akan menumbuhkan kuantitasnya yang banyak. Ya, karena Yesus berkata kamu nempellah kepadaku. Carang dan ranting menempel pada pokok anggur sehingga kamu akan berbuah banyak. Kamu harus tahu firman Tuhan yang benar dan yang salah ini. Sehingga kamu bisa menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar dengan engkau. Maka seperti suatu hari ada seorang perempuan, dia sedang lari-lari atau lari exercise, jalan-jalan. Terus kemudian waktu dia lewat di jalanan itu ada seorang pria. Pria itu kemudian melihat dia lalu menangkap dia, perempuan ini. Lalu menampak dia, dimasukkan ke dalam mobilnya. Lalu melarikan perempuan ini. Melarikan kemudian dimasukkan di rumahnya atau di mana, lalu diperkosa perempuan ini. Setelah diperkosa, lalu dia dibawa pulang, bukan dibawa pulang, bawa dalam mobilnya jalan, nggak tahu mau diapain gitu ya. Lalu laki-laki ini mengatakan, kamu tolonglah nyanyikan satu lagu nyanyian sebelum dia dibuang. Lalu perempuan ini adalah seorang Kristen, memang dia tidak terlalu beriman pada Tuhan, tapi dia sejak kecil ke gereja dia menyanyikan lagu Amazing Grace, how sweet the sound that save a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Lalu setelah itu pengemudinya orang yang jahat ini setelah dengar, dia akhirnya diturunkan di pinggir jalan. Nah, akhirnya singkat cerita perempuan ini akhirnya pun dia bertobat, dia percaya pada Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Dia kemudian lapor ke polisi, ke 911. Setelah dilapor polisi, berapa hari kemudian laki-laki ini ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Lalu perempuan ini dia berkata dia butuh anugerah Tuhan untuk selamatkan dia. Tapi dia juga butuh anugerah Tuhan untuk selamatkan laki-laki yang telah memperkosa dia itu di dalam penjara. Dia berhari-hari dia berdoa untuk laki-laki tersebut. Dan apa yang terjadi? Suatu hari dia mendengar bahwa laki-laki itu telah percaya pada Tuhan dan menjadi hamba Tuhan di dalam prison itu, di dalam jail itu. Akhirnya laki-laki itu kemudian apa yang terjadi? Dia juga menjadi hamba Tuhan dan membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Dan dia puji Tuhan karena dia mengatakan pemerkosa itu juga perlu anugerah Tuhan, perlu grace daripada Tuhan untuk diselamatkan. Dan dia juga perlu anugerah Tuhan untuk diselamatkan. Demikianlah saudara sekalian, mari kita juga mengobarkan kasih karunia Allah yang ada pada kita untuk rajin giat bekerja bagi Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan semakin dekat, dan juga kita mengingat akan firman Tuhan yang kepada kita, yaitu apa? Hidup yang kekal yang kita akan dapatkan. Amin semuanya. Ya, mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, bahwa di tahun baru ini 2026 Kau diingatkan pada kami agar kami mau giat bekerja melayani Tuhan, agar kami tidak malas-malasan, agar kami tidak terpaksa-paksa, agar kami tidak takut-takut, agar kami tidak malu-malu di dalam melakukan pekerjaan Tuhan, tapi biarlah kami confident di dalam melayani Tuhan dan di dalam example dan contoh yang kami lakukan menjadi teladan bagi orang lain di dalam tingkah laku kami, di dalam kasih kami, dalam kesetiaan kami, di dalam kesucian kami, agar kami tidak kompromi dengan dunia ini, kami tidak kompromi dengan dosa sehingga kami terlarut, agar kami tidak campur-campur dengan Tuhan agama, Tuhan orang asing. Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Engkau membenci akan hal-hal yang berdosa, sehingga kami masih ditopang oleh Engkau. Dan Tuhan, berilah kami pengharapan di dalam Engkau. Tolonglah kami Tuhan, sehingga kami boleh melihat Tuhan, Engkau tersenyum kepada kami. Kami diperkenan oleh Engkau Tuhan. Tolonglah kami Tuhan sebagai orang Kristen, agar kami tidak diambil semua talenta yang Tuhan berikan pada kami, agar kami giat melayani Engkau sehingga kami makin diberi dan makin diberi lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, agar kami berbuah banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.